Oud Batavia, atau yang biasa kita kenal dengan Kota Tua Jakarta. Terletak di antara dua kota madya, yaitu wilayah administrasi Kota Jakarta Barat dan wilayah administrasi Kota Jakarta Utara. Kota Tua Jakarta berbatasan dengan beberapa tempat strategis di masa lalu, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa, sebelah timur berbatasan dengan Kali Ciliwung, sebelah barat berbatasan dengan Kali Krukut, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Jembatan Batu. Kota Tua memiliki lokasi yang sangat strategis, banyak memicu perebutan wilayah kekuasaan, mulai dari Kerajaan Pajajaran, Portugis, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Belanda, hingga Inggris, turut meramaikan perebutan wilayah Old Batavia. Wilayah ini memiliki luas sekitar 1,3 km persegi. Sejarah Kota Tua Jakarta dimulai pada awal abad 16 Masehi, ketika penaklukan Sunda Kelapa yang dipimpin oleh Panglima Perang Pangeran Fathahillah yang kemudian diganti namanya menjadi Jayakarta. Kota ini pada awalnya hanya memiliki luas sekitar 15 hektar dan memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa. Namun, pada tahun 1619, VOC datang dan menghancurkan Jayakarta di bawah komando Jan Pieterszoon Koen. 1 tahun kemudian, VOC mengganti dan mulai membangun kota baru yang bernama Batavia. Kota ini terpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung, yang saat ini lebih dikenal dengan Lapangan Fathahillah. Pada tahun 1635, kota ini meluas hingga tepi barat Sungai Ciliwung, di lokasi bekas reruntuhan Jayakarta. Kota ini menggunakan konsep gaya Belanda Eropa, lengkap dengan benteng, dinding, lengkap dengan sekat kanal. Batavia selesai pada 1650. Batavia kemudian menjadi kantor pusat VOC di Hindia Timur sampai dengan tahun 1870. Setelah itu, Batavia kemudian menjadi pusat administratif Hindia Timur Belanda. Pada tahun 1942, selama masa kependudukan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta. Masih sampai saat ini berperan penting sebagai ibu kota Indonesia sampai sekarang. Pada tahun 1972, pada saat kepemimpinan Gubernur Jakarta Ali Sadikin, beliau mengeluarkan dekret yang resmi menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan budaya. Namun pada saat ini, wilayah Kota Tua Jakarta telah beralih fungsi sebagai museum wisata sejarah. Pada masa kemerdekaan, museum ini berubah menjadi Museum Jakarta Lama di bawah naungan LKI, Lembaga Kebudayaan Indonesia. Dan selanjutnya, pada tahun 1968, museum di Jakarta Lama diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin, kemudian meresmikan gedung ini menjadi Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974. Untuk meningkatkan kinerja dan penampilannya, Museum Sejarah Jakarta sejak tahun 1999 bertekad menjadi museum. Jadikan museum ini bukan sekedar tempat untuk merawat, memamerkan benda yang berasal dari periode Batavia, tetapi juga harus bisa menjadi tempat bagi semua orang, baik bangsa Indonesia maupun asing, anak-anak, orang dewasa, bahkan bagi penyandang cacat, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman
serta dapat dinikmati sebagai tempat rekreasi. Untuk itu, Museum Sejarah Jakarta berusaha menyediakan informasi mengenai perjalanan panjang sejarah kota Jakarta sejak masa prasejarah hingga masa kini dalam bentuk yang lebih rekreatif. Itu, melalui tata pameran Museum Sejarah Jakarta, berusaha menggambarkan Jakarta sebagai pusat pertemuan budaya dari berbagai kelompok, suku, baik dari dalam maupun luar Indonesia, dan sejarah kota Jakarta seutuhnya. Museum Sejarah Jakarta juga selalu berusaha menyelenggarakan kegiatan yang rekreatif sehingga dapat merangsang pengunjung untuk tertarik kepada Jakarta dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya warisan budaya. Museum ini memiliki arsitektur bergaya neoklasik dengan 3 lantai dengan cat kuning tanah. Kusen dan jendela dari kayu jati berwarna hijau tua.